subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Didampingi 20 pengacara, Rizik Syihab jalani sidang perdana, pengamanan diperketat. Tak punya uang untuk memakamkan seorang suami nekat menyimpan jenazah istrinya di rumah kos. Berebut harta Gonogini, mantan istri merobohkan rumah mantan suami. Halo selamat siang pemirsa, saya Fandi Hasib kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan seperti biasa, ada rekan saya Loviana Dian yang akan menyampaikan informasi pertama. Lovi, ada informasi apa lagi yang akan hadir untuk di siang hari ini, Lov? Baik, Fandi dan juga pemirsa, hari ini kami memiliki update informasi terkait kecelakaan kembali terjadi di Tanjakan Cayewado, Desa Sukajadi, Sumedang, Jawa Barat. Selain itu juga hanya karena ingin memiliki telepon genggam, seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur nekat membunuh tetangganya yang masih pelajar. Semuanya kami rangkum dalam iNews yang selengkapnya. Pabrik sekaligus gudang penyimpanan kasur pegas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes di lahap si jago merah. Api baru bisa dipadamkan setelah lebih dari 2 jam. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan pabrik sekaligus gudang penyimpanan kasur pegas di kawasan industri Makassar, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar. Sempat terjadi beberapa kali ledakan yang diduga berasal dari mesin produksi yang terbakar. Akibat ledakan, atap dan dinding gudang roboh. Belasan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Setelah 2 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Tadi karena kita diarahkan ke belakang. Ya itu kendalanya tadi. Jadi pertama kita diarahkan ke katanya merembes ke rumah warga, ternyata tidak. Ini ada berapa titik ini Pak yang terbakar Pak? Jadi ada 2 di sini. Pertama dengan kita bisa mulai kita produksi. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mabuk saat berkendara, sebuah minibus menabrak tiang pembatas jalan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kecelakaan tunggal juga terjadi saat sebuah mobil menghantam separator bus Transjakarta di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Inilah kondisi minibus yang menabrak tiang pembatas di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Bagian depan mobil hancur akibat tabrakan. Sementara lampu lalu lintas yang terpasang juga rusak terdampak tabrakan. Diduga kecelakaan dipicu pengemudi berkendara dalam keadaan mabuk. Orangnya mabuk, minum. Saya tanya dari tempat temannya main. Terjebak minuman begitu Ya, Bang? betul. Oh. Minibus lantas dievakuasi dengan mobil derek, sementara pengemudi dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Sementara di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebuah minibus ringsek setelah menabrak separator bus Transjakarta. Diduga kecelakaan dipicu pengemudi yang mengalami kelelahan. Kejadiannya pengemudi menyatakan bahwa tiba-tiba matanya kayak gelap seperti itu. Makanya terjadilah kecelakaan ini. Pengemudinya sempat luka Bang atau bagaimana Bang? Untuk luka tidak, tapi tadi mengeluhkan sakit, tapi udah mendingan. Hanya luka ringan aja berarti ya? Dalam ya. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Kuningan menuju Manggarai sempat tersendat. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kecelakaan kembali terjadi di Tanjakan Cayewado, Desa Sukajadi, Sumedang, Jawa Barat. Truk bermuatan pakan sapi terguling. Akibat mesin mobil mendadak mati.
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Tanjakan Cahe, Sukajadi, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat. Truk bermuatan 5 ton pakan sapi yang akan dikirim ke Malangbong dari Cirebon mengalami kecelakaan akibat mesin mendadak mati. Kejadiannya mati mesin. Hah? Mati mesin. Mati mesin? Mati mesin. Atau kebanyakan muatan atau gimana ini, Mas? Enggak, biasanya 7 ton, sekarang 5 ton. 7-8. Bawa apa sih, Mas? Sementara petugas kepolisian mengimbau kendaraan berat tidak melintasi Tanjakan Cahe karena medan jalan yang berat dan berliku. Kapal kondisi kendaraan, ya kalau kendaraan sudah kuat ya jangan bawa barang terlalu banyak dan jangan lewat sini. Jalur ini berbahaya ya, Pak? Sudah terlalu tinggi ya, tanjakannya terlalu panjang. Ya, mulai dari Sukareo sampai Sukajadi itu nanjak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini akibat kecelakaan lalu lintas di lokasi kecelakaan sempat tersendat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Sementara penyebab kecelakaan bus yang menewaskan 29 orang di Tanjakan Cahe, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu lalu terungkap. Polisi pastikan tidak berfungsinya pengereman pada ban belakang bus sebagai penyebab kecelakaan maut. Hasil gelar perkara kecelakaan maut bus Sri Padma Kencana di Sumedang, Jawa Barat menemukan tidak berfungsinya pengereman pada ban belakang sebelah kanan. Polisi menetapkan kernet dan pengemudi bus yang telah meninggal sebagai tersangka, namun tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Polisi masih menunggu hasil penyelidikan yang masih berjalan. Saya ulangi, ada gagalnya fungsi pengereman pada ban sebelah kanan roda belakang. Untuk ban-ban yang lain berfungsi dengan baik. Kemudian itu dikuatkan dari keterangan ahli dari ATPM maupun dari Dinas Perhubungan. Kecelakaan maut yang menewaskan 29 orang pada Rabu 10 Maret lalu terjadi di turunan Cahe Desa Sukajadi, Sumedang, Jawa Barat. Bus PO Sri Padma Kencana yang mengangkut 63 siswa SMP ini dalam perjalanan pulang dari karya wisata di Pangandaran menuju Subang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, video oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sopeng menampar pegawai koperasi viral di media sosial. Pihak Polres Sopeng telah memeriksa korban dan pelaku untuk proses hukum lebih lanjut. Inilah video oknum pegawai Dinas Perhubungan Sopeng yang menampar seorang pegawai koperasi yang viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 46 detik ini, seorang pegawai koperasi hendak menagih utang pada oknum pegawai Dishub. Sementara itu, polisi sudah memanggil kedua orang yang ada dalam video tersebut untuk diperiksa. Korban ini melakukan penagihan kepada pelaku, namun di situ pada saat terjadi argumen, ada ketersinggungan sehingga oknum anggota Dinas Perhubungan ini melakukan penganiayaan terhadap korban. Kasusnya pun masih tahap penyidikan. Selanjutnya akan ditentukan apakah masuk ke ranah pidana atau berakhir damai. Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur nekat membunuh tetangganya yang masih SMP hanya karena ingin memiliki telepon genggam. Kini pelaku terancam pasal pembunuhan berencana. Hanafi dan Bayu, kedua pelaku pembunuhan ini digelandang Satreskrim Polresta Sidoarjo. Keduanya terbukti membunuh seorang pelajar SMP yang merupakan tetangganya sendiri awal Maret lalu. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban dengan cara dijerat sarung. Usai beraksi, pelaku membuang jasad korban ke dalam parit. Ini juga boleh dikatakan bertetangga dan masih bau-bau saudara. Ini suatu keprihatinan, karena kalau dilihat ini hanya hal sepele. Kenapa saya katakan sepele? Hanya ingin menguasai HP dan sepeda motor, sehingga sampai membunuh anak yang masih kecil. Diduga tak punya uang dan tak mampu memakamkan, seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur nekat menyimpan jenazah istrinya di rumah kos yang mereka tempati. Petugas yang mendapat laporan warga memeriksa jenazah dan pastikan meninggal karena sakit. Warga lingkungan Panggreman, Keranggan, Kota Mojokerto digegerkan dengan penemuan jenazah di rumah kos yang ditempati Pak Sutri, Dedi, dan Indah Kusnaini.
Saat ditemukan, jenazah Indah Kusnaini sudah dikafani dan siap dimakamkan. Diduga jenazah tak segera dimakamkan karena sang suami tak punya uang untuk menyelenggarakan pemakaman istrinya. Terlebih, mereka adalah warga pendatang di lingkungan ini. Meninggalnya di kamar kos. Ada suaminya. Tahu suaminya meninggal. Setelah dia tahu meninggal, dibawa kemana? Dibawa rumah sakit Gadul. Setelah dia bawa di rumah sakit Gadul, kok bisa pulang ke sini lagi? Itu kurang tahu saya. Kurang tahu gitu. Petugas yang mendapat laporan langsung memeriksa jenazah. Petugas tak temukan tanda bekas kekerasan dan menyatakan jenazah meninggal karena sakit. Sakit, kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia karena di kos-kosan itu nggak ada keluarganya di sini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, minta tolong rumah sakit untuk dilaksanakan suci penyucian jenazah itu. Setelah itu dibawa kos-kosan di sini. Selanjutnya jenazah dibawa ke pemakaman Losari, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto dan segera dimakamkan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Senin malam digegerkan dengan penemuan sesosok janin yang diduga baru digugurkan. Dari rekaman kamera pengawas, janin malang ini dikubur oleh 2 orang remaja yang diduga merupakan pasangan kekasih. Penemuan janin bayi yang diduga baru berusia 5 bulan ini berawal dari kecurigaan warga terhadap 2 remaja. Pada Senin malam sekitar pukul 9, 2 remaja ini terlihat menguburkan sebuah bungkusan kain di lahan kosong depan rumahnya. Warga yang curiga kemudian menggali tanah yang ditinggalkan kedua pelaku dengan mengendarai sepeda motor. Dan warga pun dikejutkan dengan sesosok janin yang diduga baru digugurkan. Aparat polisi dari Polsek Sukarame dan tim Inafis Polresta Bandar Lampung yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi dan mengamankan rekaman kamera CCTV. Sementara janin dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung untuk divisum. Kalau pertamanya saya nggak tahu. Saya mau pulang, ada orang lagi nanem gitu, saya tanya dia mau ingin kucing apa ngapain gitu bilang. Itu kucing katanya. Kini penyelidikan intensif tengah dilakukan Polsek Sukarame untuk mengetahui identitas kedua pelaku pembuang janin ini. Dari Bandar Lampung, Andres Safandi, iNews melaporkan. Rizik Sihab jalani sidang perdana rentetan kasus pidana yang membelitnya sejak pulang ke Indonesia akhir tahun lalu. Proses persidangan hari ini digelar secara virtual. Sidang diagendakan digelar pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sementara para terdakwa dihadirkan dari Rutan Bareskrim Mabes Polri. Dalam perkara ini terdapat 6 dakwaan berbeda, di mana 3 diantaranya menjadikan Rizik terdakwa. 3 kasus ini adalah dugaan penghasutan dan kerumunan Petamburan, kasus kerumunan Megamendung, serta kontroversi tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor. Tidak hanya Rizik, sejumlah terdakwa lain juga akan menjalani sidang dalam kasus kerumunan Petamburan. Untuk mengantisipasi kerumunan dan lancarnya sidang, polisi mengerahkan 658 personil berjaga di sekitar lokasi persidangan. Selama ini kan bisa kita mungkin kalau di rutan tempat. Baik, ada 6 dakwaan yang didakwakan oleh di Rizik Sihab dan juga ada tersangka lain dalam sidang ini, dan kita akan mengetahui bagaimana jalannya sidang hari ini. Dan ada rekan kami di sana, Ririn Oktaviani. Seperti apa jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Ririn, bisa Anda sampaikan bagaimana jalannya persidangan hari ini? Fandi dan juga Lofi, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terdakwa Rizik Sihab tadi sempat dibuka oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam proses persidangan ini Habib Rizik memang dihadirkan secara virtual dari Rutan Bareskrim Mabes Polri, namun karena alasan kendala teknis yakni tidak terdengarnya audio dari persidangan menuju ke lokasi Rizik Sihab yang berada di Rutan Mabes Polri, maka kemudian Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk menunda persidangan hingga hari Jumat mendatang. Di mana sebelumnya kemudian tadi jaksa penuntut umum belum
sempat membacakan dari dakwaan Rizik Syihab. Adapun rencananya pada hari ini dijadwalkan adanya 6 berkas perkara, yakni berkaitan tentang kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung, dan juga adanya kontroversi hasil swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dalam persidangan ini terdapat penjagaan yang cukup ketat dari pihak kepolisian. Bahkan tadi juga akses masuk ke dalam ruang persidangan ini sangat ketat dan sangat dibatasi. Bahkan awak media pun tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang persidangan. Dan berikut keterangan selengkapnya dari kuasa hukum Rizik Syihab, yakni adalah Alamsyah Hanafiah selengkapnya. Sistem online. Kemudian ternyata di sana Habib tidak mendengar suara di sidang. Akhirnya suara Habib dengar, kita tidak dengar. Akhir sidang ditunda, diskor. Kemudian skor lagi yang kedua, perbaikan lagi. Ternyata perbaikan kedua pun masih gagal juga. Akhirnya majelis hakim berkesimpulan menunda sidang agar jaksa menghadirkan terdakwa di persidangan. Jadi sidang online ini gagal hari ini, tidak bisa dilaksanakan. Itu intinya. Ditunda sampai hari Jumat nanti jam 9 pagi. Hari Jumat besok jam 9 pagi. Ya. Sidangnya ditunda hari Jumat. Tadi hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa Habib di sidang. Tidak. Itu perintah hakim tadi. Makasih Pak. Hari Jumat sidang selanjutnya hari tidak ada sidang. Mau live sudah. Terganggu online. Sistem online tidak bisa dilaksanakan hari ini. Berarti nggak ada lagi sidang yang lain, Pak? Dari yang ada sidang lagi. Itu sidang Habib saya. Terima kasih, Pak. Dan untuk saat ini sidang telah selesai digelar dan dilakukan penundaan hingga Jumat mendatang, dan majelis hakim memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan pemanggilan kepada Habib Rizik dan dihadirkan di dalam ruang persidangan. Fandi dan juga Lofi, dapat kami informasikan bahwa di luar ruang persidangan saat ini masih banyak massa dari Rizik Syihab yang memadati, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengakibatkan adanya ketersendatan arus lalu lintas di sekitar pengadilan ini. Pihak kepolisian telah meminta kepada partisipan untuk dapat membubarkan diri karena memang persidangan juga sudah selesai digelar. Namun dapat dilihat saat ini masih banyak kemudian partisipan yang bertahan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan belum ingin untuk membubarkan diri, meskipun saat ini juga penjagaan dari pihak kepolisian masih terus dilakukan. Fandi dan juga Lofi. Sidang ditunda ke hari Jumat. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemirsa, jalani isolasi mandiri COVID-19, seorang pria parubaya ditemukan tewas di lantai 2 rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Anyus yang segera kembali sesaat lagi.